Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan fungsi dan peran bagian Research and Development di industri farmasi. Yuk kita mulai aja. Kelompok 3 terdiri atas Arfandi, Asdar Lalo, Ayu Milenia Amir, Badaria, dan Cici Nirwanti. Nah, langsung saja kita ke pemateri pertama yang akan dibawakan oleh Arfandi Asfar. Ya baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Perkenalkan, nama saya Arfandi Asfar selaku pemateri pertama pada kesempatan kali ini yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan juga fungsi dari Research and Development atau yang biasa disingkat dengan R&D. Nah, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya R&D ini merupakan salah satu bagian paling penting dalam pembuatan sebuah produk atau jasa yang ada di sebuah perusahaan. Nah, ketika kita ingin unggul dari kompetitor, tentu saja kita tidak bisa diam di satu tempat dan melakukan hal yang itu-itu saja. Pastinya kita ingin selalu ada gebrakan baru agar perusahaan atau bisnis yang kita jalankan itu tetap satu langkah di depan kompetitor. Ya, itulah tadi sedikit gambaran mengenai apa itu R&D secara umum, dan berhubung di sini kita membahas R&D di industri farmasi. Jadi, R&D pada industri farmasi itu merupakan salah satu bagian vital ya dari industri farmasi itu sendiri, karena bagian riset and development ini merupakan bagian yang sangat esensial di industri farmasi. R&D pada industri farmasi adalah serangkaian proses penelitian dan juga pengembangan yang ditujukan untuk menemukan produk farmasi baru atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada. Kualitasnya itu meliputi safety atau keamanan, efektivitasnya, dan juga acceptance-nya, seperti itu. Nah, R&D ini sangat terkait dengan perkembangan iptek yang mutakhir, sehingga diperlukan memang updatean ilmu dan juga informasi bagi personel itu sendiri agar selalu mengembangkan ilmunya untuk mengembangkan produk yang sudah ada, baik itu perbaikan untuk dalam bentuk sediaannya, perbaikan kemasannya, maupun perbaikan formulanya. Karena di Indonesia sendiri tuh bagian R&D itu lebih banyak ke pengembangan formulasinya. Berbeda ya dengan R&D di negara maju yang mereka tuh lebih banyak fokus ke penemuan obat baru. Nah, disitulah memang harus dibutuhkan agar perkembangan iptek ini selalu berkembang di bagian R&D dalam industri farmasi itu sendiri. Adapun fungsi R&D dalam industri farmasi antara lain itu yang pertama membuat produk baru ya, dan yang kedua itu membangun produk yang telah ada. Nah, itu biasanya mereka itu melakukan perbaikan bentuk sediaan, perbaikan kemasan, perbaikan dosis, dan juga perbaikan formula, dan juga mengawasi proses scale up atau peningkatan mutu, dan juga melakukan pendaftaran produk pada regulator yang ada, contohnya seperti BPOM, FDA, dan lain sebagainya, dan juga membuat rumusan metode analisis yang akan digunakan sebagai prosedur tetap analisis produk yang akan dibuat nantinya. Nah, fungsi R&D itu sendiri di industri farmasi itu terbagi lagi menjadi dua ya teman-teman. Ada yang bagian formulasi dan juga standarisasi. R&D di bidang formulasi itu biasanya bertugas untuk membuat dan mengembangkan formula dan bertanggung jawab terhadap mutu rancangan, melakukan penelitian untuk mendapatkan formula baru berdasarkan permintaan dari bagian pemasaran. Nah, untuk yang bagian standarisasi itu mereka itu biasanya bertugas untuk melakukan analisis dan evaluasi terhadap produk, mulai dari pembelian bahan bakunya sampai produk itu sendiri jadi seperti itu. Nah, mungkin itulah tadi penjelasan dari saya selaku pemateri pertama mengenai definisi dan juga fungsi dari R&D dalam industri farmasi. Baiklah, saya Asdar Lalo akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Itu saya akan menjelaskan peran R&D dalam dunia farmasi. Jadi,
R&D pada industri farmasi berperan untuk menemukan produk baru farmasi atau memperbaiki kualitas produk yang telah ada, antara lain safety, effectiveness, dan acceptance. Jadi yang pertama yaitu safety. Safety atau keselamatan adalah suatu kondisi yang bebas dari resiko yang relatif sangat kecil di bawah tingkatan tertentu. Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output. Acceptance atau penerimaan adalah suatu tingkat kemampuan atau keinginan individu untuk hidup dengan segala karakteristik dirinya. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.